Saya sebagai orang tua harus bersikap bagaimana kepada anak saya ketika dia menyakiti temannya gitu. Apa saya harus marah seketika itu juga atau saya harus bagaimana? Sedangkan menurut psikolog yang saya kadang lihat di HP kan katanya itu tidak boleh memarahi anak di depan umum, di depan halayak orang banyak. Karena bisa mempengaruhi menyakiti itu secara sengaja atau tidak, karena penanganannya berbeda nanti itu ya. Kalau memang anak kita menyakiti temannya dengan sengaja, apalagi berulang kali menyakiti, itu pasti butuh binaan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, adik-adik siap mengikuti diskusi pada hari ini? Kurang tegas. Adik-adik siap? Alhamdulillah. Saya senang pada sore hari ini ya, adik-adik sangat antusias mengikuti diskusi. Yang pertama yang saya muliakan sekaligus yang saya taatimi Al-Ustadz Munawir beserta Ibunda Khairunisa selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah, dan juga yang saya hormati ibu-ibu wali santri yang setia mengikuti seminar setiap hari Rabu, dan juga yang saya cintai adik-adik santri, santriwan maupun santriwati yang sudah sangat semangat ya dalam mengikuti diskusi pada sore hari ini. Tema pada hari ini adalah diskusi. Ya, forum diskusi itu adalah kita saling tanya jawab nanti. Mungkin nanti akan dipandu diwakili oleh Ustadzah Nurul Fitria sebagai juru bicara mewakili ibu-ibu wali santri. Tapi saya berharap ibu wali santri juga bertanya ya, biar kita itu berkembang, tumbuh ya. Yang saya harapkan seperti itu. Sebelum diskusi, saya akan memberikan sedikit refleksi ya, bahwa manusia maju dan tidaknya manusia itu sangat tergantung pada pikiran ya. Maju dan tidaknya manusia itu sangat tergantung pada pikiran. Karena kita setiap hari walaupun menimba ilmu seperti seminar, di sekolah ataupun belajar dalam kehidupan itu, kenapa kita itu lambat untuk menuju kemajuan, kesuksesan? Karena pikiran kita dirantai oleh diri kita sendiri. Kita itu tidak melakukan kemajuan walaupun ilmunya sudah dikasih, sudah tahu ilmunya, tapi untuk melakukan itu sangat berat. Sangat berat. Ya seperti dulu Ustadzah Nurul Fitria mau jadi guru, ya gimana caranya jadi guru itu? Ya bergerak agak susah gitu ya. Bagaimana caranya? Usaha tidak ada. Ya mau usaha dirantai oleh pikirannya sendiri, kepercayaan dirinya itu terbelenggu, dirantai oleh diri kita sendiri dengan tidak percaya. Mungkin seperti adik-adik kalau tidak diberi ilmu, atau ibu-ibu, ya masa anak saya orang gunung bisa jadi ustadz, bisa jadi pak camat, bisa jadi bupati, itu tidak mungkin. Nah itu
pikiran-pikiran yang terbelenggu. Ya. Jadi senternya itu di pikiran. Ada cerita menarik, penelitian dari ilmuwan, kalau nggak salah ilmuwan dari Amerika, kalau nggak salah ya, tentang pikiran. Orang Amerika itu meneliti seekor gajah, anak gajah kecil ya, diteliti. Apakah pikirannya itu bisa membelenggu dia? Anak gajah itu, gajah yang masih kecil dirantai dengan rantai kecil yang ringan. Tapi waktu itu dia karena dirantai, dia tidak bisa kemana-mana, tidak kuat karena masih kecil ya. Rantainya pun juga kecil. Ditelitilah oleh ilmuwan itu sampai besar, sampai bertahun-tahun gajah itu tumbuh besar. Nah, karena mulai sejak kecil dia dirantai, maka dia sudah menganggap di pikirannya, saya tidak kuat memutus rantai ini dengan kakinya. Karena mulai kecil sudah ya, pikirannya sudah tersetting seperti itu. Maka pikirannya itu sudah, saya tidak mampu membuka rantai ini, gitu. Mulai kecil, tumbuh besar. Setelah besar dia, walaupun rantainya itu kecil, sebetulnya kalau sudah besar diputus dengan kakinya kuat sudah sebetulnya, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Sudah di pikirannya sudah. Pikirannya sudah mengatakan dan mulai kecil saya tidak kuat ini sudah gitu. Maka gajah itu tetap walaupun sudah besar sebetulnya mampu untuk memutus rantai itu, dia tidak melakukan. Begitu juga pikiran kita ya. Kalau pikiran kita itu sudah sejak kecil putus asa, tidak percaya diri, itu sebetulnya salah. Sebetulnya kita kalau sadar di waktu-waktu tertentu ketika dewasa itu sudah mampu. Jangan terpaku pada pikiran yang dulu. Dulu memang tidak mampu tapi sekarang mampu. Itu. Adik-adik ya, sekarang adik-adik sudah banyak yang hafal. Adik-adik sudah mampu sebetulnya menghafalkan juz amma. Setelah juz amma selesai nanti, adik-adik sebetulnya sudah mampu menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, ya. Jangan stuck pikirannya, jangan putus asa. Walaupun santri di sini belum menjadi pondok pesantren yang besar, kalian tidak akan kalah dengan yang mondok di pondok pesantren yang besar. Semoga adik-adik nanti yang ngaji di sini bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Ya, oleh karena itu, karena adik-adik mau menghafal 30 juz amma dulu hafalkan ya. Ya, Latif ya. Terus tambahi, jangan malas. Terus. Saya yakin Abdul Latif itu nanti hafal juz amma ya. Jadi ustadz di sini nanti. Jadi hebat nanti. Ajari di sini. Jadi jadi tokoh Abdul Latif nanti. Setelah 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, maka Abdul Latif itu akan jadi ustadz di sini. Ustadz yang bisa dipercaya untuk menghafal Al-Quran, mengajari orang-orang di desa Ranogedang ini. Ya, baik adik-adik ya, paham? Baik, sekarang kita refleksi forum diskusi yang akan diwakili sebagai juru bicara oleh Ustadzah Nurul Fitriah. Bagaimana permasalahan ibu-ibu atau anak-anak yang sedang belajar di Madrasah Diniyah Ar-Raudhah ini. Baik, saya kasih waktu kesempatan untuk Ustadzah Fitriah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau bertanya Ustadz, mau berdiskusi juga ya soal pendidikan dan cara mendidik anak gitu. Dan mungkin saya sudah bicara dengan ibu-ibu tadi, katanya insya Allah ada yang mau bicara sendiri untuk hari ini gitu. Ya, saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi apabila anak kita itu sedang kadang kan menjengkelkan ya Ustadz. Kadang main, tidak kerasa dia menyakiti temannya gitu Ustadz.
Ya, namanya anak-anak kan udah kita teriak-teriak, udah diancam segala macam, tetap aja kan main asik tuh. Akhirnya ada yang menyakiti temannya gitu. Saya sebagai orang tua harus bersikap bagaimana kepada anak saya ketika dia menyakiti temannya gitu. Apa saya harus marah seketika itu juga atau saya harus bagaimana? Sedangkan menurut psikolog yang saya kadang lihat di HP kan katanya itu tidak boleh memarahi anak di depan umum, di depan halayak orang banyak, karena bisa mempengaruhi pikiran dia, katanya gitu. Jadi saya harus bagaimana menyikapinya jika anak saya itu asik bermain dan tidak sengaja menyakiti temannya. Saya harus bagaimana kepada anak saya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Baik. Kasusnya anak kita bermain menyakiti temannya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua membinanya, kan ya? Nah, caranya lihat kita mungkin anak kita itu melihat apakah menyakiti itu secara sengaja atau tidak. Karena penanganannya berbeda nanti itu ya. Kalau memang anak kita menyakiti temannya dengan sengaja, apalagi berulang kali menyakiti, itu pasti butuh binaan khusus. Binaan khusus, benar tadi ya, jangan langsung di tempat. Paling tidak kalau anak kita itu menyakiti temannya atau berbuat jahat pada temannya, itu sudah fatal. Jangan dibina waktu itu. Kenapa kok tidak boleh langsung? Karena kalau langsung, pertama anak itu masih emosi, anak itu masih marah. Bukan hanya membina dalam anak ya, kita berhubungan suami istri atau dalam keluarga itu untuk menyelesaikan masalah itu tidak langsung waktu itu, ditunda dulu gitu. Nanti punya salah langsung seketika itu, nah nanti bisa perang gitu ya, bisa perang. Diingatkan tidak masuk karena ego, setiap manusia mempunyai ego masing-masing. Yang paling tepat waktunya harus ditunda. Ditunda pun itu harus pilih waktu yang tepat. Misalkan jangan sampai waktunya anak makan dikasih saran, jangan, fokus makan dulu gitu ya. Atau lagi punya masalah apa, jangan dulu, ditanyakan dulu. Misalkan pastikan dia sudah tidak lapar, pastikan dia tidak punya masalah apa-apa. Nah baru kita masuk, seperti habis sholat, habis mandi, habis makan, itu santai-santai duduk. Dan jangan membina anak itu jangan sampai berdiri waktu main dia dibisikin atau apa, jangan. Khusus membina anak, duduk. Kalau membina anak itu jangan buru-buru ya, langsung hari ini langsung berubah gitu, jangan, tidak bisa. Tidak ada yang buru-buru di dunia itu ya. Satu kali tidak bisa, dua kali. Sekarang tidak bisa, besok. Ya, besok lagi tidak bisa, lusa. Terus gitu. Tidak cukup satu kali. Jadi betul tadi, seperti gini lagi ya, kalau membina anak itu misalkan kadang kan antara bapak dan ibu kan tidak sama kan ya. Nah, misalkan dia punya salah sama bapak misalkan, sama bapak seperti itu. Nah, bapak itu cara mendidiknya itu harus sama dengan ibu. Jangan sampai gini, nanti berbahaya itu. Ini yang sering di rumah tangga itu sering bahaya ya. Nah, bapaknya membina seperti itu, ibunya jangan, tidak boleh gitu. Di depan anak lagi. Nah itu salah. Kenapa? Nanti berani sama ayah itu. Misalkan, ayah jangan main layang-layangan. Ibu, tidak apa-apa main layang-layangan. Nah itu kan sudah, nanti berani sama ayah itu. Kenapa? Seperti itu. Itu, oh sama ibu enak. Pasti anak itu
pilih yang enak, yang boleh gitu. Maka dari itu kalau saya di rumah tangga itu, kalau saya tegas pada anak, istri sudah harus sama dengan saya. Saya marah sama anak-anak karena suatu perbuatan yang tidak diizinkan oleh saya, harus didukung. Harus didukung. Jangan di depan anak katanya ayah tidak boleh, katanya ibu boleh. Oh, itu berani sama ayah nanti itu. Ya, itu yang salah. Jadi ibu-ibu harus kompromi dengan suami. Kalau bapak lagi marah sama, nah didukung. Apa katanya ayah? Jangan sampai main layang-layangan terus. Tapi nanti saya mintakan izin ke ayah. Kalau adik mau main layang-layangan, saya minta izin dulu. Kalau diperbolehkan sama ayah, berarti ayah baik kan? Nah gitu. Kan itu lembut, pendekatan yang lembut. Jangan egois masing-masing, jangan ego masing-masing. Saya boleh, ayahnya tidak boleh. Nah, ya, adik-adik juga gitu ya. Kalau sama ayah tidak boleh sesuatu itu yang sopan, misalkan tidak boleh main layang-layangan, izin yang sopan. Sebentar aja ayah gitu ya, cuma 5 menit misalkan. Menawar dengan sopan, jangan langsung marah gitu ya, jangan langsung melanggar. Tentu bapak atau ibu itu melarang sesuatu itu ada tujuan. Nah, misalkan tidak boleh main HP, bukan tidak boleh main HP. Kalau diperbolehkan main HP, nanti seharian main HP, ya, tidak belajar. Itu yang ditakutkan oleh orang tua. Makanya orang tua itu tidak boleh main HP, tidak boleh main layang-layangan. Bukan tidak boleh, tapi jangan sampai kelewat waktu. Kalau sudah waktunya ngaji, waktunya sholat sudah. Waktunya main, tidak apa-apa main. Begitu ya. Coba tanggapannya gimana? Ya, maksudnya saya tadi di pas waktu kejadian gitu, Ustaz. Ya, di pas waktu kejadian saya harus menyikapinya bagaimana itu. Kadang ya, kalau si orang tua yang anaknya berbuat salah itu kadang kalau diam, dianggapnya itu anak lialem, anak apa gitu kadang, Ustaz. Iya, jadi saya bingung, saya harus bagaimana ya? Padahal kalau saya nanti marahin anak saya di pas kejadian waktu itu kan banyak orang disaksikan temannya, nanti itu mentalnya jadi kena kan, bahaya kan gitu. Nanti saya akan bina di rumah, tapi orang-orang itu kadang yang kan anaknya dibiarin berbuat salah, dibiarin gini, maksudnya cara mengatasinya pas waktu kejadian gitu. Baik, nah, terima kasih. Tentunya sudah saya singgung tadi, waktu kejadian kan ada 2 versi ya. Kita berdamai dengan orang tuanya. Tentu kalau orang tuanya kan sama-sama tahu kan ya. Kadang kan tentunya ibu-ibu di sini tentunya sudah tahu kalau anak-anak itu pasti banyak salahnya kan, masih perlu bimbingan. Mungkin orang tuanya dikomunikasikan apa permasalahan yang terjadi. Biar antara orang tua dan orang tua dulu yang damai. Kalau anak kan nanti itu ya kadang egoisnya orang tua masing-masing kan, dibela atau seperti apa itu kan ya. Nah, untuk mengatasi seperti itu kita harus kaji permasalahannya. Permasalahan tidak perlu menangan istilahnya lah ya. Kaji permasalahannya tadi, tanyakan ke anaknya, kenapa kamu menyakiti dia itu. Ya harus dikaji memang. Karena kalau tidak dikaji kita kan nanti mengadili atau membimbing secara salah nanti, bisa salah nanti. Misalkan Haikal memukul temannya misalkan, contohnya misalkan ini ya, jangan sampai mukul ya, memukul temannya atau menyakiti temannya. Apa masalahnya? Apa jangan-jangan uangnya Haikal dicuri sama temannya? Nah itu kan tidak 100% bisa disalahkan Haikal kan, membela kepunyaan dirinya. Atau mainannya dipinjam tanpa izin. Nah itu tidak selalu dibela perilakunya dia. Bisa jadi dia itu membela kepunyaannya. Kalau membela kepunyaannya itu memang seharusnya kan kita memang harus melindungi apa yang kita miliki gitu kan ya. Nah, itu permasalahannya dulu.
Jadi diskusi sama ibunya, oh ternyata mainannya diambil misalkan. Kalau diambil, makanya dia marah gitu. Nah, marah pun itu tidak dibela juga. Nanti bimbingan selanjutnya di rumah, gitu ya. Kalau cuma pinjam, tidak usah marah. Toh dikembalikan, kan seperti itu. Bisa bimbingan seperti itu, ya. Paham ibu-ibu ya? Nah, intinya kita harus komunikasi lah. Walaupun dengan anak, saya dengan anak sering komunikasi gitu. Seperti tadi saya komunikasi dengan anak. Apa yang sulit di sekolah gitu. Kebetulan anak saya itu TK. Oh, sulit menggambar tadi. Kenapa kok sulit? Iya, saya takut. Kenapa takut? Takut salah. Saya bilang, jangan takut salah. Orang itu pasti pertamanya itu biasanya salah. Nah, saya kasih sugesti pada dia, kasih keyakinan. Sekarang salah, besok benar. Sekarang tidak tahu, besok tak tahu. Gitu sama saya. Jadi itu rumusnya ada. Baik, mungkin pertanyaan kedua. Gimana caranya mendidik anak agar lebih disiplin? Terkadang kan meskipun dibilangin kalau cuman bibir itu nggak didengarin, harus diambilin pukul kayu itu. Kadang-kadang bercanda sama temennya agak keterlaluan gitu. Akhirnya gimana gitu pikirannya saya. Makasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Wah, ini alhamdulillah saya sudah berhasil seminar ini ya, karena sudah ada yang bisa bertanya. Bagaimana caranya membimbing anak agar disiplin, gitu ya? Agar disiplin. Kadang kalau cuma ucapan, suruhan tidak didengar, kadang ya. Nah, berpedoman pada makalah, lisanul hal khairun min lisanil maqal, ya. Jadi tingkah laku itu lebih mengena daripada pembicaraan. Jadi contoh yang baik, perilaku contoh yang baik itu lebih mengena daripada hanya ngomong, gitu ya. Itu dasarnya dulu. Jadi dalam membina anak-anak, adik-adik di sini ya, adik-adik kalau dikasih saran sama orang tua, didengarin ya, bukan hanya didengarin, difahamin dan dilakukan. Siapa di sini yang ketika orang tuanya ngomong tidak didengerin? Siapa di sini? Coba angkat tangan. Angkat tangan. Siapa di sini yang tidak mendengarkan ketika orang tuanya ngomong? Dengerin ya. Pahami. Nah, dalam mendidik anak itu tidak cukup 1, 2, 3 hari. Pengennya ibu-ibu itu saya tak omes, bahasa Inggris itu tak omes ya ke anak ya. Saya tak omes, pengen cepet. Pokon tangan anak, gitu ya. Ngarep tegar menak anak meler kan ya. Nah, itu yang membuat kita itu tidak bisa. Jangan emosi dulu. Ya, kalau kita mau mendidik anak-anak, emosi kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, tidak bisa. Jadi kalau kita mau menaklukkan orang, taklukkanlah dirinya sendiri dulu. Karena musuh yang terbesar bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Coba ingat, apakah saya dalam membina tidak emosi? Kalau emosi, itu sadarkan dulu, tarik nafas dulu. Kasih waktu yang tenang. Kalau membina anak, duduk. Jangan ketika mau berangkat main layang-layangan disuruh diceramai, ya tidak masuk. Duduk setelah makan lah gitu ya. Nah, kamu itu anak hebat gitu misalkan ya. Kamu itu anak yang cerdas sebetulnya. Tapi lebih cerdas lagi nanti kalau kalau sholat 5 waktu misalkan. Ngaji di depan ibu. Coba saya pengen tahu ngaji sampai mana. Nah, gitu. Kasih apresiasi, kasih sanjungan, kasih pujian. Nanti anak-anak itu tambah semangat. Mune kikirin melolo kun ngagak ngomong apa ilah buru nak kana itu ya.
itu kok gigirin ya. Nah, itu penyakitnya kita itu ya. Coba mulai sekarang sampai besok ya, pendekatan yang lebih santun, yang lebih menyenangkan, lebih banyak pujian. Coba kita tanyakan, kita kepada anak apakah, nah, anak-anak ini merekam ya nanti. Tapi kalau dimarahin kalau salah jangan ya, harus menerima ya. Kalau memang salah, adik-adik kalau salah dimarahin, apakah marah balik? Ya marahin. Kalau salah marah balik, marah juga kepada orang tua. Enggak. Kalau sudah salah dimarahin, jangan marah ya. Ya, minta maaf ya. Iya Bu, saya salah, saya minta maaf, gitu ya. Ya, ibu-ibu juga gitu. Kalau memarahin, ya ketika marah ya tidak apa-apa marah. Tapi nanti juga dilembutin. Coba tanya apa 2 hari telur hari bi anak ya. Kadang kan taknya apa bi anak telur hari gitu ya. Salah ya. Kalau waktunya marah tidak apa-apa, tapi segera hilangkan itu ya. Ya, waktu itu ya. Baik, sudah terjawab ya. Nah, gitu, pendekatan yang humanis, manusiawi ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Enak ya kalau gitu ya. Jadi betul-betul ya, ada lagi. Kadang mensugesti anak itu sebelum tidur, Ustaz. Paling ampuhnya mensugesti anak, apalagi umur-umur TK, 4 tahun, 5 tahun. Waktu sebelum tidur itu, dibilangin baik-baik. Waktu mau tidur, sebelum tidur, pasti itu masuk. Karena mungkin dibawa ke alam sadarnya mungkin. Iya, kan kadang kalau anak itu sebelum tidur ya, kadang saya bilang, kamu sebenarnya jadi anak baik, kamu jadi anak baik ya besok ya, gini kan. Saya bangga sama kamu, gini. Terus dipuji dulu awalnya, terus pada akhirnya dibilangin, tadi kenapa gini, jangan gini lagi ya, gini. Jadi anak-anak itu cepat nangkepnya waktu sebelum tidur, pasti kena itu sugestinya. Tapi tak cukup dilakukan 1 kali sih. Setiap mau tidur, kita sebagai orang tua pasti gini dah. Setiap mau tidur pasti bilang baik-baik dulu sama anak, bicara baik-baik. Terutama itu anak paling seneng itu dipuji, Ustaz. Kalau anak kecil paling seneng pasti dipuji. Iya, terus ditanya, kamu mau apa, pengen apa besok, gitu. Pasti itu mungkin dibawa ke alam bawah sadarnya, terus besoknya diingat, pasti cepat mengingat. Walaupun mau menghafalkan sesuatu, pasti sebelum tidur, pasti itu cepat menghafalnya gitu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk tambahannya, luar biasa ya. Nah, ini tambahan ya. Saya tidak punya pengalaman secara pribadi karena kalau namanya ayah ya jarang langsung tidur itu karena kesibukan pekerjaan mungkin ya, tidak selalu dekat dengan anak. Jadi ibu ini tugasnya ya. Ibu tugasnya bagus dari Ibu Nurul Fitria itu memberikan tambahan bahwa sugesti itu apa sugesti itu kalau bahasa sederhananya. Sugesti itu memberikan petunjuk yang baik, yang benar gitu ya. Memberikan petunjuk yang baik dan benar kepada anak sehingga benar-benar dipercaya itu. Sugesti itu, petunjuk itu. Ketika katanya Ibu Nurul Fitria waktu mau tidur. Coba ibu-ibu evaluasi anaknya yang meneria tadi, misalkan kurang baik sikapnya mau tidur, ya nak besok jangan sampai seperti itu lagi. Kalau belajar disiplin, bukunya taruh di sini. Yang hal-hal sederhana dulu. Kadang-kadang kan naruh sepatu lempar, songkok baju lempar. Itu adik-adik jangan sampai gitu ya. Ya, naruh baju, naruh tas di tempatnya ya. Ya, sudah ada tempatnya. Besoknya mau sekolah mana sampai telat, cari kemana-mana ada. Nah itu menyulitkan diri sendiri. Agar mudah adik, sepatu, sandal, buku, tas, songkok semuanya taruh di tempatnya ya. Ambil sendiri, nanti taruh sendiri yang baik.
Baju yang kotor tempatnya di mana, biar ibu itu ngambilnya tidak susah. Kadang kan baju hilang itu kan menunjukkan bahwa kita kurang baik kan gitu ya. Hal-hal yang kecil dulu ya. Bagus tadi. Itu sudah saya praktekkan, tapi bukan ke anak. Kalau saya tiap mau tidur, apa yang motivasi yang saya ingin masukkan ke alam bawah sadar itu, ketika mau tidur saya putar. Berulang kali tidak apa-apa satu video itu. Sehingga saya bermimpi dituntun oleh itu. Masuk bener, masuk. Dan itu bisa menggerakkan jiwa kita dan jiwa raga kita. Yang kita mau inginkan itu. Misalkan kita mau cita-cita jadi apa gitu ya. Terus itu diputar. Afirmasi itu namanya ya. Sugesti, afirmasi di alam bawah sadar. Karena kita seperti kita seminar ya. Kalau sudah disampaikan itu kan bosen. Wah, itu sudah disampaikan. Padahal belum dilakukan itu. Ya. Makanya apa-apa yang saya sampaikan dan sama itu jangan ditolak oleh pikirannya. Oh, itu sudah disampaikan Ustaz kemarin. Kok disampaikan lagi? Jangan gitu. Untuk pekerjaannya yang perlu kita tanyakan apakah itu sudah dilakukan apa tidak gitu. Ya. Ya, seperti katanya Ustadz Munawir tadi, sedikit bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi tidak ada gunanya. Tuh ya. Baik, itu ya. Ada lagi mungkin? Ini soal mendidik anak ya Ustadz. Kadang kan gini, kita mendidik anak kita di usia yang mungkin masih anak kecil, dibilang anak kecil ya. Itu masih gampang ya, masih gampang kita mendidiknya, masih gampang mengaturnya. Tidak boleh gini, masih bisa diikutin terus sama anak tuh. Nah, waktu udah besarnya ini Ustadz, udah masuk usia remaja mungkin. Ya, jadi tambah sulit mendidiknya gitu. Udah dibilangin gini-gini, udah bisa jawab, udah banyak membantah gitu kepada orang tuanya. Kalau waktu kecil ya enak gitu, diajarin ya nurut. Kalau udah usianya masuk ke remaja ini yang sulit. Gimana cara mengatasinya gitu Ustaz? Dengan cara apa kita mendidiknya agar kembali kepada yang waktu kecilnya dia nurut gitu kepada orang tuanya. Gimana caranya ketika usia remajanya dia patuh lagi kepada orang tuanya gitu. Terima kasih. Ini terkait mendidik orang dewasa yang terbaik. Ya bukan orang dewasa sih. Kebanyakan itu kendala orang tua itu di usia anaknya yang sudah menginjak remaja jadi sulit patuh sama orang tua Ustaz. Apa kemungkinan dari teman, kan dunia luar dia udah tambah luas gitu. Jadi dibilangin gini-gini udah banyak banyak membantah gitu. Udah banyak jawaban gitu. Ya. Memang di Akhlakul Banin yang pernah saya ngaji dulu termasuk ke Ustadz Munawir ya. Anak itu ibaratkan bunga mawar. Kalau masih kecil rantingnya itu kan mudah dibengkokkan, diatur menjadi bonsai, bunga yang indah, dibelokkan, gimana mau dibentuk bisa. Tapi kalau sudah menjadi batang yang agak besar, itu kan agak sulit ya. Nah, ibaratkan seperti itu memang. Memang untuk caranya membimbing anak seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak instrumen, banyak pos-pos yang harus dilakukan. Seperti kita mau membenahi sepeda motor ya, harus punya alatnya, terus harus punya pemikiran yang skill yang baik. Mungkin bisa cari tutorialnya di HP, kan seperti itu. Begitu juga membina anak, banyak caranya. Mungkin kalau sudah dewasa, betul katanya Ustadzah Fitria tadi, yang paling perlu diteliti itu adalah pergaulannya. Itu yang paling menentukan. Coba dulu, pergaulannya dengan siapa dia. Kalau dia temannya baik, biasanya otomatis anak itu baik. Begitu juga sebaliknya, kalau anak pergaulannya itu sudah
dengan teman-teman yang kurang baik, biasanya anak kita itu cenderung tidak baik. Seperti itu. Yang pertama, itu pergaulannya dulu. Yang kedua, kebiasaannya. Misalkan contohnya yang kurang baik perilakunya, sering meninggalkan sholat 5 waktu misalkan. Ya kita bimbing, ajak selaku keluarga, ayo sudah duhur waktunya sholat, ayo sholat berjamaah. Ya memang kalau saya ngasih motivasi seperti itu gampang, tapi di lapangan nanti di rumah tangga itu memang sulitnya kita mengajak itu. Ya, itu? Ya sebetulnya penyakitnya kita itu malas, al-kaslan ya, malas untuk ngajak gitu kan ya. Itu perlu kembali kepada tadi ya. Kita sendiri kadang tidak mampu mengalahkan diri kita sendiri. Itu yang sulit. Ya. Contohnya kita mau mengajak anak belajar, kadang kita sibuk atau apa gitu. Kalau tidak segera dilakukan, kebiasaan itu terus sampai tua, terus tidak akan pernah bisa dirubah. Kalau mau merubah masa depan, itu sebetulnya kita rubah sekarang dulu. Sekarang jangan ditunda. Kalau besok lagi sampai tua, sampai mati kita tidak berubah gitu. Tidak berubah kalau tidak disegerakan. Ya, gitu ya. Kalau kita mau berubah sekarang. Coba anaknya ibu-ibu yang sudah bisa sholat paling tidak 2 waktu lah dari sehari itu bisa. Ada yang bisa atau 5 waktu. Siapa yang bisa 5 waktu ini sholat anaknya? Bisa 5 waktu? Hah? Tidak bisa, tidak bisa. Nah itu, apakah kita tanyakan? Apakah kita malas untuk menyuruh? Kembali lagi, iya apa tidak? Iya kan ya. Kadang kita sendiri terpepes, ya itu ya. Kalau subuhnya apalagi itu ya. Nah itu tugasnya. Kita catat. Coba mulai sekarang, besok paksakan. Itu basic itu ya. Kalau anak-anak ini sudah 5 waktu sholat, nanti ibu-ibu nanti yang akan menikmati hasilnya. Ya, jangan tunda. Oh dekik cagang tibi bisa sampai tua itu tak bejeng ada ya. Ya, tapi kalau masih anak-anak kecil ini sudah 5 waktu sudah sholat, sampai tuanya sulit untuk meninggalkan. Sebaliknya, mau tak bejeng sampai tua tolos, tak kira bejeng. Ya, apalagi sudah berkeluarga, sibuk cari ekonomi dan lain sebagainya. Ya, baik, cukup ya. Cukup menjawab ya. Ya, mungkin ada lagi. Oh, tambahan ya, mungkin. Ya, mungkin kalau dari saya kan berhubung dia udah pemikirannya udah tambah luas juga ya Ustaz. Udah merasa dia tuh jadi orang besar sekarang, bukan anak kecil lagi, udah suka diatur kan kadang gitu anak-anak. Ya mungkin kalau dari saya coba ngomong secara berdua bertatap muka sama anak ya. Coba gimana ya? Kalau saya biasanya itu coba kamu pikir. Saya gini kadang berhadapan sama anak berdua. Coba kamu pikir, kamu tidak kasihan lah sama bunda, sama ayah. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu tidak kasihan lah sama ayah yang kasih nafkah setiap hari, sama bunda yang kasih makan, yang ngerawat kamu, gitu. Coba kamu pikir, emangnya kamu seneng tak jadi orang yang tidak berguna pada akhirnya? Coba gitu, sugesti kalau anaknya udah besar kan, kalau sugestinya sebelum tidur mungkin udah tidak tidur sama orang tua lagi. Ya mungkin kata Ustaz tadi, ngomong berdua secara baik-baik sama anak, tanpa ada orang lain lagi gitu Ustaz. Biar gimana ya, biar pembicaraan orang tua itu nyambung ke anaknya, biar diserap benar-benar sama anaknya gitu. Cari waktu yang tepat gitu buat membina anaknya gitu. Mungkin kalau dari saya gitu.
Ya caranya ya bukan langsung memarahi Anda, ngomong baik-baik. Kok sekarang udah berubah, kamu tambah besar, kenapa sekarang kamu makin sulit diatur, mungkin gitu. Kenapa? Ada apa sama kamu? Apa ada yang kamu marah dari bunda atau ada yang kamu gak suka dari ayah? Kan gini, kalau menurut saya gini, nanti biar anaknya itu jujur Ustadz, nanti ketemu permasalahannya kenapa anaknya sudah besar berubah, nanti ketemu permasalahannya di mana, kan anaknya nanti jujur, iya soalnya ibu gini sih, soalnya ayah gini sih, kan nanti gitu jawab nanti anaknya gitu. Kalau menurut saya gitu, ngomong berdua sama anak, bilang baik-baik, tanyakan kenapa, terus kamu kalau tidak berubah emangnya kamu tidak kasihan sama orang tua. Mungkin gitu menurut saya. Terima kasih. Ya, cukup baik ya saya tangkap dari Ibu Nurul Fitria itu. Katanya Bu Nurul Fitria itu sebetulnya kalau saya simpulkan refleksi ya. Bicara dari hati ke hati, kalau sudah dewasa itu tidak perlu langsung dihakimi. Dihakimi itu kamu salah gitu loh. Atau dimarahi ya. Tapi lebih tepatnya dihakimi. Kalau dihakimi itu bahwa anak itu sudah 100% salah. Itu dihakimi namanya. Kalau refleksi bicara dari hati ke hati, betul katanya Ibu Fitria tadi, menanyakan kenapa kamu berubah. Ya, tidak langsung dihakimi. Apakah kamu tidak kasihan sama orang tua sudah membesarkan kamu, apa sudah membiayai kamu pendidikan, makan dan lain sebagainya? Itu refleksi. Jadi mengajak dia berpikir logis. Ya, itu intinya. Jangan langsung dihakimi. Tadi sebetulnya saya punya masalah juga dengan anak saya, bukan masalah sih. Ada sebuah fenomena yang perlu kita atasi. Contohnya ya, anak saya kemarin tadi kebetulan saya apa yang jemput di TK itu biasanya bundanya, tapi bundanya itu waktunya ngajar, jadi saya yang jemput. Waktu jemput karena dia di jalan haus, saya belikan es. Tidak tahu dia itu kalau tidak boleh makan es waktu itu. Tapi setelah saya foto, ini sudah minum es bunda gitu. Oh, dia bilang ke saya, oh sebetulnya dia tidak boleh makan es dulu gitu kan ya. Oh, saya bilang ke anak, ya besok jangan langsung dihakimi kalau memang tidak boleh gitu ya. Jangan langsung dimarahi atau tidak boleh. Tanyakan dulu secara reflektif. Kalau minum es itu kamu apakah batuk nak? Nah, kalau efeknya batuk, apakah kamu mau batuk? Gitu. Enggak, gitu lah. Itu kan berpikir, tidak langsung kamu tidak boleh. Nah, itu nanti tidak masuk ke anak. Kalau yang masuk itu, apakah es ini bikin sehat? Enggak, kadang saya batuk. Apakah mau batuk? Enggak. Nah, kalau tidak mau, jangan minum es dulu, yang lain dulu. Nah, minum air putih dulu gitu ya. Nah, jangan langsung dihakimi, bicara dari hati ke hati. Nah, biasanya ibu-ibu itu yang anak-anaknya itu tidak mendengarkan, biasanya jarang komunikasi. Taunya dia ngasih makan, makan, waktunya sholat, waktunya apa, tidak dikontrol. Coba amalkan ini ya. Mau tidur, kalau masih kecil, ya itu. Bicara dari hati ke hati. Mungkin itu cukup ya. Hanya kalau semakin banyak tidak dilakukan percuma ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dari hal kecil dulu. Seperti sholat, dah hafal ini. Yang penting Fatihah dulu hafal. Sholat dulu, dah apa-apa dah. Jangan nunggu lengkap. Kalau nunggu lengkap berat ya. Doa iftitah dah hafal, tahiyat dah hafal, kunut dah hafal. Yang hafal dulu dibaca, tapi sholat dulu ya. Tidak apa-apa itu sebagai latihan. Seperti puasa lah ya, puasa sehari puasa duhuran gitu ya. Puasa ngasaran, akhirnya maghriban bisa gitu ya. Sebetulnya ada puasa duhuran itu kan ya. Itu cuma buat latihan ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan bisa dilakukan oleh anak-anak ya. Anak-anak ya, bisa melakukan sholat 5 waktu ya. Ya, walaupun tidak hafal semua anak-anak ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.